Alhamdulillah, alhamdulillah, a'adal jannata liman ittaqa wa 'adal nar liman 'asa, man tawakkala 'alaihi kafa wa man fawada amruhu ilaihi dabbarahu wa hada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru 'ala ma a'ta wa ashhadu أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي تنزه عن كل ما سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقواه واعلموا أن السعيد من الله مولاه والشقي من اتبع هواه. أما بعد, pujian bersyukur marilah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, yang iman Islam berkhusus masyarakat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju Masjid Baitul Rahman dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini, ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, baik yang sunnah maupun yang wajib, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala niat dan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi dan meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Kita semua tentu menyadari bahawa umur kita selama ini dari hari ke hari bukanlah malah bertambah, tetapi sebaliknya semakin berkurang dan terus berkurang hingga datangnya ajal. Ini berarti kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh semakin habis, sedangkan perbuatan dosa selalu bertambah terus tanpa ada penyesalan. Anta fi ghaflatin wal qalbu syahi, ramal umru wa zunubu kamahi. Engkau tetap hidup dalam kelengahan dan hatimu lupa. Hilanglah umurmu, sedang dosa-dosamu tetap seperti keadaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita pandai-pandai memanfaatkan kesempatan sebelum kesempatan itu habis direnggut oleh maut. Isilah kesempatan itu untuk beramal soleh. Jangan ada di antara kesempatanmu yang terbuang percuma atau berlalu dengan sia-sia. Jangan suka menunda sesuatu yang berarti membuang-buang waktu. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap manusia, umat manusia mempunyai ajal atau batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Mati adalah suatu ketentuan yang pasti dialami oleh setiap orang. Siapa saya yang tak akan mampu menghindarinya? Namun anehnya banyak umat manusia yang melalaikan mati, seolah-olah mati itu tidak bakal terjadi. Mereka tenggelam dalam kemewahan dunia semesta tanpa mempedulikan kehidupan di akhirat yang abadi, sehingga mereka berbuat seenaknya sendiri dengan menuruti kehendak hawa nafsunya. Mereka sudah tidak lagi mengisi kesempatan dengan amal yang soleh, tapi justru sebaliknya kesempatan itu diwarnai oleh berbagai kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik.
Semestinya mereka harus menyadari bahwa kematian itu pasti datang, dan kedatangannya tak seorang pun yang mengerti. Bisa saja kematian itu menimpa seseorang yang masih muda belia. Bahkan sering terjadi seseorang yang di waktu sore masih kelihatan sehat, tetapi di pagi harinya ia mati mendadak. Tegasnya, mati pasti datang, dan datangnya tak terduga-duga sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita isi kesempatan kita dengan amal yang soleh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla sughrika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika." Yang artinya, kerjakan 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Yang pertama, pada masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Yang kedua, pada masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, pada masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang keempat, pada masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang kelima, pada masa kayamu sebelum datang miskinmu. Hadis riwayat Hakim Al-Baihaqi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita agar benar-benar memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dengan memperbanyak amal yang saleh. Sebab jika kesempatan itu kita abaikan, tentu akan hilang percuma. Yang pertama, mumpung masih hidup, gunakanlah untuk giat beribadah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tunda-tunda sehingga datang masa kematianmu, sebab kematian itu menyebabkan putusnya amal. Yang kedua, sewaktu badan sehat, gunakan untuk memperbanyak amal yang saleh. Jangan kau tunda-tunda menunggu datangnya sakit yang menyebabkan orang menjadi susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masa luangmu, yaitu masa hidupmu di dunia adalah suatu kesempatan untuk mengumpulkan bekal yang dapat engkau petik buahnya kelak di hari kemudian. Kesempatan itu jangan ditunda-tunda sehingga datang hari kiamat yang pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan diri sendiri untuk menghadapi hisab atau penelitian amal. Yang keempat, sewaktu masih muda, yang berarti masih dapat melangkah jauh untuk berbuat sesuatu, hendaknya diisi dengan amal yang saleh. Jangan ditunda-tunda sehingga datang masa tua yang membuat seseorang menjadi loyo dan pikun. Yang kelima, sewaktu masih kaya, hendaklah giat bersedekah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, berderma untuk kemaslahatan pendidikan dan lain sebagainya. Gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin, mumpung belum datang kemiskinan yang dapat menghambat orang untuk giat bersedekah dengan harta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dunia ini adalah sawah atau ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ladangnya kita menanam amal yang hasilnya akan kita petik di akhirat nanti. Siapa yang berbuat baik di dunia tentu akan memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berbuat jahat, maka Allah akan balasnya dengan siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi litujza kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Surat Al-Jasiyah ayat 22. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadha kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun." Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya.
Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah kita, catatan kami yang menentukan kehidupanmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jasiyah ayat 28-29. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ayat ini kita semua dapat selalu memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak amal yang saleh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam suatu pidatonya, ya ayuhan nas, tubu ila Allah taala qabla an tamutu wa badiru bil a'mal salihati qabla an tashghalu wasilul rahim bainakum wa bain rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala waqsirus sadaqah bisirri wal alaniyah tuzaku wa tunsaru wa tuzbaru, yang artinya wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian mati. Pergunakanlah kesempatan hidup ini untuk beramal saleh sebelum kalian sibuk. Eratkanlah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah sedekah dengan rahasia atau dengan terang-terangan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dan menolong serta memberi kemenangan kepada kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa mulianya orang-orang yang mau beramal saleh di sisi Tuhannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amman ladzina amanu wa 'amilus salihati fa yadkhuluhum rabbuhum fi rahmatihi, dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, maka Tuhan mereka masukkan mereka ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan yang nyata. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badan kita, yang sedang sakit orang tua kita, sedang famili kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala orang tua kita, sedang famili kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keturunan kita, anak cucu kita semua jadi waladun saleh dan salehah, dan yang punya usaha, yang bekerja, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Sayyidul Ayyam, di bulan Muharram, di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah. Allah beri keberkahan dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah jauhkan bala musibah dari keluarga kita, dari kampung kita, dan mudah-mudahan Allah akhirkan kita, Allah sukseskan kita hidup di dunia ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.